Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua yang menyaksikan video ini dalam kondisi yang baik dan sehat. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai latihan soal persamaan linear satu variabel atau PLSV ya. Nah, tujuan kita belajar ini nanti agar anak-anak di sini tahu bagaimana bentuk-bentuk beberapa soal di persamaan linear satu variabel. Jikalau anak-anak menemukan soal yang hampir seperti ini, nanti kan anak-anak sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan, silakan bagi yang belum subscribe tentu untuk silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video dari saya, dan juga aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Oke, baik. Nah, kita langsung ke yang pertama. Nah, ini. Nanti kita akan ada beberapa tipe soal ya di persamaan ini. Kita bahas satu persatu. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, ini. Oke. Untuk yang pertama ini ada persamaan linear satu variabel, variabelnya itu P. Nah, kita akan menentukan nilai variabelnya ya. Oke, baik. Kira-kira bagaimana? Nah, ini caranya adalah, nah, di sini Pak Yusuf mau menggunakan cara pindah ruas berubah tanda ya. Sudah ada video saya sebelumnya mengenai persamaan linear satu variabel, bagaimana penyelesaiannya. Nanti Pak Yusuf cantumkan di kolom deskripsi. Baik. Nah, kita coba. Nah, ini kan di sini ada P, di ini kita sebut ruas kiri, sama dengan itu ruas ya, ruas kiri, ruas kanan. Ini kita temukan yang ada variabelnya dengan variabelnya, yang tidak ya dengan tidak ya. Ini di sini ada 2P. Ini kan di sini ada 5P di kanan ya. Kita pindah ke kiri agar ketemu ini, P dan P itu ketemu ya. Ini kan positif. Ingat, pindah ke kiri jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, jadi pindah ruas berubah tanda ya. Jadi negatif 5P atau dikurangi 5P sama dengan 4. Di sini kan positif ya. Penjumlahan pindah kanan jadi negatif. Ya, jadinya adalah 2 kurangi 5 berarti punya 2 utang 3 berarti utang punya 2 utang 5 berarti masih utang 3, atau min 3P sama dengan 4 kurangi 13 berarti punya 4 utang 13 berarti masih utang 9 ya. Oke, berarti P-nya adalah min 9. Di sini kan posisi berdampingan min 3P berarti min 3 kali P ya. Berdampingan kan dikalikan. Berarti pindah ke kanan untuk membagi ya. Tapi tandanya di sini tetap sama, tetap negatif karena dia perkalian atau pembagian ya. Itu kalau penjumlahan pengurangan baru berubah tanda. Nah, berarti ketemunya adalah P-nya adalah min 9 bagi min 3. Negatif bagi negatif, tandanya sama, hasilnya positif. Berarti nilai P itu adalah 3. Ngeceknya bagaimana? Nah, anak-anak masukkan saja. P-nya kan 3. Cek di sini. Cek. Nah, boleh cek di sini ya. Oke, jadi 2P plus 13 sama dengan 5P plus 4. Nah, ini anak-anak ngecek manakala anak-anak sudah ketemu suatu jawaban. Nah, kira-kira sudah benar betul belum? Ini kan P-nya 3, berarti tinggal ini, berarti berdampingan kan dikalikan. Berarti 2 kali 3 ditambah 13 sama dengan 5. Ini kan P-nya 3 ya, 3 tambah 4. Kalikan dulu beri jumlah. 2 kali 3, 6. Tambah 13, apakah sama dengan 5 kali 3, 15 tambah 4. Dijumlahkan berarti 19 sama dengan 19 ya. Berarti jawaban kita sudah benar, P-nya itu 3. Nah, untuk persamaan linear ini anak-anak bisa cek seperti itu kalau sudah ketemu jawabannya ya. Oke, baik. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini hampir sama seperti tadi, tapi ada dalam kurungnya. Caranya bagaimana? Anak-anak harus ya ini perkalian distributif. Artinya ini kali depan, yang ini kali belakang ya. Oke, nah ini pangkal depan dulu. 3 kali X berarti 3X. Kemudian 3 kali 5 berarti positif kali positif berarti plus 15. Sama dengan X min 7. Sama seperti tadi, kita temukan ya toh. 3X. Di sini ingat penjumlahan ya, X-nya pindah ke kiri jadi negatif karena di sini positif ya.
Ini kan min 7, ini sini plus 15, pindah ke kanan jadi negatif 15 ya. 3x kurangi x, walaupun tidak ada angka, ini kan aslinya koefisiennya 1, depannya ini 1, tapi tidak ditulis ya. 3 kurangi 1 berarti 2x, sama dengan min 7 kurangi 15 berarti, nah ini utang 7, utang lagi 15, ya utangnya makin banyak ya kan, berarti utang 22. X-nya adalah min 22, ini kan 2 ya, pindah ke kanan untuk membagi, ini kan mengalihkan, pindah ke kanan untuk membagi 2 ya. Oke, X-nya berarti adalah min bagi plus, tandanya beda, hasilnya negatif, negatif 11. Hasilnya X-nya adalah negatif 11. Cek saja di sini, min 11 tambah 5 berarti min 6 ya. 3 kali min 6, min 18. Ini min 11 kurangi 7 juga nanti min 18. Berarti jawabannya sudah tepat ya. X-nya min 11. Nah, oke, seperti itu ya. Ingat distributif. Nah, kita lanjut. Nah, ini sama, cuma perkalian distributifnya ada 2 ya. Sama, ini nanti ini kali ini kali ini ya. Tipe seperti ini. Nah, untuk yang di sini, ruas kanan ini ya. Ini kan ada min 3 distributif. 14-nya nanti tinggal, tidak dikalikan. Cuma min 3-nya saja. Berarti min 3 kali X, min 3 kali min 2. Nah, itu diingat-ingat ya. Yang di depan tanda dalam kurung persis. Nah, itu didistributifkan. 2 kali X, kita menuju ke sini. 2 kali X berarti ya 2X. 2 kali min 5, positif kali negatif jadinya negatif ya. Sama dengan, ini kan 14-nya ditinggal. 14. Ini kan min 3 kali X. Berarti min 3X. Min 3 kali min 2, ini tandanya langsung kalikan saja. Min kali min jadinya, tandanya sama jadi plus ya. Plus nah, sama seperti tadi kita temukan. Ini kan di sini ada 2X. Ini kan di sini X ada ya. Min 3, kita pindah kiri jadi positif. 3X sama dengan di sini ada 14. Di sini ada plus 6. Nah, ini min 10-nya kita pindah ke kanan agar ketemu temannya. Konstanta, ini nggak punya variabel ya. Tidak ada hurufnya. Min pindah ke kanan jadi plus 10. Nah, ini 2 tambah 3 berarti 5X sama dengan, jumlahkan semua. Berapa ini anak-anak? Ya, 30. Berarti X-nya adalah ini 30. Ini positif, pindah ke kanan. Mengalihkan maksudnya. Nah, pindah ke kanan untuk membagi. Ya, tetap positif karena perkalian atau pembagian. X-nya ketemunya adalah 30 bagi 5 berarti 6 ya. Masukkan ke sini nanti cek pasti benar jawabannya ya. 6 kurangi 1, 6 kurangi 5 berarti 1. 1 kali 2, 2. Berarti ruas kiri 2. Ini masukkan 6 kurangi 2 berarti 4. 4 kali min 3 min 12. 14 kurangi 12 atau 14 dan min 12 jadinya 2. 2, 2 berarti sudah benar ya. Oke, baik. Seperti itu. Nah, intinya anak-anak pahami manakah yang harus didistributifkan ya, atau dikalikan depan belakang itu ya. Mungkin ada yang menyebutnya pelangi ya boleh ya. Ya, suka-suka anak-anak ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah. Oke, nah. Kita lanjut. Nah, ini di sini kalau sekarang ini ada pecahannya ya. Kira-kira bagaimana? Ini kan perkalian distributif tapi pecahan. Mungkin ada yang berpikir, oh ini sama seperti yang tadi Pak, dikali depan kali belakang boleh. Tapi itu kan nanti kalau rentan sekali kalau anak-anak tidak teliti nanti bisa salah ya. Karena kita harus menyamakan penyebutnya dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Yusuf berikan cara. Cara yang selanjutnya bisa seperti itu. Cara selanjutnya, anak-anak kalikan masing-masing ruas dengan KPK yang di bawah ini. 3 dan 4 berarti adalah angka terkecil yang bisa dibagi 3 dan 4 itu kan. Berarti berapa? Ya, 12 ya. Ini kali 12 kali 12. Tujuannya agar pecahan ini penyebutnya hilang, yang bawah ini hilang, ben lebih mudah ya toh. Nah, oke. Kalau cara selanjutnya, ini kita bisa gunakan perkalian silang saja ini. Nah, seperti ini. Nah, biasanya Pak Yusuf pakai ini saja. Nah, ini kan ada 4 membagi, pindah ke kiri nanti mengalihkan, ini 3 ke sini juga untuk mengalihkan ke sini ya. Kita langsung ya. Kita empatkan di sini di bawah untuk membagi, pindah ke ruas kiri untuk mengalihkan berarti 4 dikali 2 kali 2x plus 3. Duanya karena di atas mengalihkan ini kita tetap tulis 2. Nah, sekarang kita pindah 3-nya ini. 3 pindah ke sini untuk mengalihkan berarti 3
kali 1 ya, 1 ya boleh ditulis, tidak pun tidak apa-apa, tidak pengaruh ya. 7x min 2 ya. Nah, ini namanya perkalian silang. Ini ke sana untuk mengalihkan, ini juga untuk mengalihkan ke sana ya. Oke, 4 kali 2, ini kita kalikan yang di luar dulu. 8 ya, 8 kali 2x plus 3 akan sama dengan 3 kali 1, berarti 3 kali 7x min 2. Selanjutnya bagaimana Pak? Ya sama seperti yang tadi, perkalian distributif ya. 8 kali 2x berarti 16 ya, 16x. 8 kali 3 berarti plus 24. Sama dengan 3 kali 7 berarti 21x. 3 kali min 2, langsung kalikan min 2 ini. Berarti positif kali negatif. Tandanya beda, hasilnya negatif ya. Oke, kita temukan yang ada variabel dengan variabel, tidak dengan tidak. Ini kan 16 dan 21 ada X-nya. Kita temukan 16X, di sini kan positif di ruas kanan, pindah ke kiri jadi negatif ya. Negatif 21X. Sama dengan, ini kan min 6, ini positif ya, 24, pindah ke kanan jadi negatif 24. 16 kurangi 21, punya 16, utang 21, berarti masih utang 5 ya. Utang 5X atau min 5X sama dengan, utang 6, utang lagi 24. Negatif 6 kurangi 24. Berarti utangnya makin banyak, utang 30. Nah, X-nya ini kan berarti negatif 30. Ini kan min 5 untuk mengalihkan ya toh. Pindah ke kanan untuk membagi, tetap min 5 ya. X-nya ketemunya adalah berapa? Min bagi min, tandanya sama, hasilnya positif 6. Nah, oke, anak-anak masukkan pasti nanti nilainya benar ini. X ganti 6, ya toh 2 kali 6, 12 tambah 3, berarti 15 kali 2 per 3, nanti hasilnya adalah 15 ya, 10 ya, 10. Ini 7 kali 6, 24, 42, kurangi 2, 40, bagi 4 juga 10. Ini 10 sama dengan 10. Nah, jawabannya pasti benar. Nanti boleh dicek, kalau sudah mantap tidak ya tidak apa-apa ya. Itu. Oke, itu untuk variasi soal, latihan soal dengan tipe yang lain ya. Seperti ini biasanya soal-soalnya. Oke. Sekarang kita lanjut, soalnya masih sama, cuma di sini ada misalnya pernyataan yang tepat. Nah, tadi kan kita sudah tahu nilai variabelnya itu jawabannya X-nya adalah 6 ya. Kita sudah tahu berarti pernyataan yang tepat adalah yang nomor 1 itu benar, nomor 2 kalau X-nya 6 ya jelas salah, salah ya. Nomor 3, ini bagaimana caranya? Ini namanya nanti anak-anak substitusi saja. 3X min 2 sama dengan 16. Kan X-nya nilainya 6, tinggal anak-anak ganti X di sini 6. Kalau ketemunya 16 di ruas kiri ya nanti benar ya. Ini kan sama dengan 16. Kita cek. Berarti 3 berdampingan kan dikalikan. 3 kali 6 berarti 3 kali 6 kurangi 2. Apakah sama dengan 16? 3 kali 6 berarti 18 kurangi 2 ya. Nah, ini kan 16. Oh, 16 sama dengan 16 berarti pernyataan yang ketiga ini adalah tepat. Nah, sekarang kita ke yang 4. Nah, yang 4 ini X plus 5 sama dengan min 1. X-nya ganti 6 ya, karena nilai X-nya kan tadi 6. Berarti 6 tambah 5 sama dengan min 1. Ah, ini 11 dan min 1 itu tidak sama dengan. Nah, ini tidak sama dengan ya. Berarti nomor 4 pernyataannya salah ya. Yang benar adalah 1 dan 3. Nah, itu adalah pernyataan apabila ada soalnya terbuat pernyataan yang tepat. Nah, itu ya. Tinggal dipilih disesuaikan saja. Yang penting anak-anak sudah tahu nilai variabelnya itu berapa ya. Oke, baik. Seperti itu kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada desimalnya. Kira-kira bagaimana ini ya? Oke. Caranya sama. Intinya kita temukan yang ada variabel dan variabel yang tidak. Di sini ada 0,5x. Ini kan di sini ada x juga. Kita pindah ke kiri. Ini kan positif. Jadi negatif ya. Negatif 0,2x. Sama dengan di sini kan min 5. Min 5. Di sini kan positif ya. Pindah ke kanan jadi negatif ya, itu 0,5 kurangi 0,2. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Ingat-ingat kalau untuk pengurangan desimal ya toh, itu kan syaratnya adalah tanda desimalnya itu komanya itu harus sejajar atas dan bawah ya. Tinggal sama 0,2 0,5 kurangi 0,2 kurang. Berarti 5 kurangi 2 3,0,3 ya. Ini berarti 0,3x akan sama dengan utang 5, utang 10. Utangnya makin banyak, min 15. Nah, kita pindah X-nya berarti tinggal min 15. Ini kan dibagi 0,3 ya. Pindah ke kanan untuk membagi.
Nah, jawabannya berapa? Nah, ini cara yang pertama, ini kan ini ya, ini kita tulis di sini. Min 15 dibagi 0,3. Cara yang pertama ini 0,3-nya kita hilangkan. Berarti agar komanya hilang berarti otomatis di bawah harus kalikan 10. Komanya geser ke kanan 10. Berarti yang atas juga harus kali 10. Gitu ya. Nah, atas dan bawah kali 10. Berarti ini min jadinya min 150 dibagi 3 kali min 0,3 kali 10. Komanya geser ke kanan satu langkah ya karena kali 10. Berarti 3 ya. Nah, ini kan dibagi ketemunya 50, tapi ada min dan plus. Hasilnya negatif, berarti adalah hasilnya negatif 50 ya, negatif 50. Cara yang kedua seperti ini. Min 15 dibagi 0,3. Ini kan bisa kita tulis min 15 dibagi 0,3 kan 3/10 gitu ya. Ingat ini pecahan kemarin, materi pecahan kemarin. Jadinya min 15 ini kan dibalik ya kalau pecahan itu kalau pembagian berarti 10/3. Atas kali atas berarti ini kali ini kan min 150 dibagi yang bawah 3. Nah, ketemunya kan sama. Min 50 juga ya. Sama anak-anak terserah mau suka yang pakai cara atas atau bawah ya. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya X-nya adalah negatif 50 ya. Oke, baik, bagus. Kemudian kita lanjut ke tipe soal berikutnya. Nah ini sekarang kita main-main dengan bilangan. Nah, jumlah 4 bilangan genap yang berurutan yakni 124. Tentukan bilangan genap yang terkecil. Nah, kira-kira apakah anak-anak sudah bisa menemukan? Silakan boleh diorek-orek dulu, dicoba dulu boleh. Berapa ya? 15 detik. Atau setengah menit ya nggak apa-apa, silakan boleh. Oke, baik. Ya, sudah ketemu? Oke, belum ya. Nah, oke. 4 bilangan genap yang berurutan. Nah, Pak Yusuf misalnya bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 10, 8, 12, dan seterusnya ya. Oke, misalnya Pak Yusuf ambil acak itu ya. Misalnya kan di sini, misalnya 4, misalnya ya Pak Yusuf 4, terus 6, 8, 10. Nah, ini kan 4 bilangan genap berurutan ya. Nah, dijumlah apakah hasilnya 124? Tentu tidak ya toh. Nah, tujuan anak-anak adalah mencari angka-angka ini kira-kira berapa, apa 60, 62, 64 atau 66 seperti itu ya. Kalau dijumlah hasilnya 124. Nah, nanti tujuannya mencari angka yang paling kecil. Kira-kira bagaimana? Nah, ini adalah bisa menggunakan penerapan persamaan linear satu variabel. Kira-kira bagaimana ya? Nah, caranya seperti ini. Di sini kan misalnya Pak Yusuf tadi 4, 6, 8, 10 ya. 4 ini atau bilangan genap yang pertama ini mau Pak Yusuf misalkan dengan X. Ya, X gitu ya. Ini sembarang bilangan genap. Kemudian 6 ini kalau dari 4 itu kan berarti X plus 2. Karena X-nya kan 4 misalnya ya. Kalau ini 8 berarti ini kan berarti otomatis X plus berapa? 4 tambah 4. 4 ya. 10 ini berarti adalah X plus 6. Karena X di awal itu kan 4. Tergantung anak-anak masukkan awalnya itu berapa. Tapi pasti karena genap itu kan selisihnya 2. Pasti polanya akan seperti ini ya. Oke, ini 6 ya. Oke. Karena kalau dijumlah itu hasilnya 124, kita bisa punya persamaan ini. Ini dijumlah semua hasilnya berarti 124. Berarti X ya toh, ditambah X plus 2 ditambah ini X plus 4 ditambah X plus 6 akan sama dengan 124 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Kita jumlahkan saja. Yang ada X kita jumlahkan. Berarti X ditambah X tambah X tambah X. X-nya ada 4 berarti. Boleh tulis X tambah X tambah X tambah X. Ini 2, 4, 6. Berarti tambah 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 124 gitu ya. X-nya ada 4 dijumlahkan berarti X misalnya
apel, berarti 4 apel atau 4x ya. Nah, 2 tambah 4 tambah 6 berarti 12. 12 sama dengan 124. Nah, ini 4x sama pengerjaannya seperti yang kemarin itu, yang tadi juga. Ini kan positif, pindahkan jadi negatif 12. Berarti 4x akan sama dengan, kurangi, berarti 112. X-nya berarti adalah 112, ini untuk mengalihkan, pindah ke kanan, membagi. Berarti ketemunya adalah, berapa ini? Nah, berapa ya? Nah, ketemunya adalah, coba anak-anak cari. Ya, ketemunya adalah 28 ya. Jadi angkanya itu adalah, angka terkecil kan X-nya itu 28 ya. Ini kan berurutan, berarti ini 28, 30, 32, 34 ya. Nah, berarti ini angkanya adalah 28, 30, 32, 34. Nah, anak-anak jumlahkan, nanti pasti hasilnya 124. Nah, ini kan 58 tambah 32 ya toh, akan 90 tambah 34 berarti 124. Nah, jawabannya berarti adalah 28 angka yang atau bilangan yang terkecil. Nah, ini adalah contoh penerapan dari persamaan linear satu variabel. Intinya kalau ada variabel huruf-huruf, anak-anak misalkan saja bilangan yang pertama M, X atau apa, tergantung kasusnya ya. Atau sisi apa, misalnya di geometri ya boleh, misalkan saja X atau apa gitu ya. Apabila dia memuat aljabar atau ada variabelnya ya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal terakhir di pembahasan video Pak Isub ini. Nah, ini penerapan juga, tapi kalau anak-anak paham konsepnya nanti akan mudah. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Langkah yang pertama kita gambar dulu persegi panjang. Pokoknya kalau ada cerita anak-anak buat suatu model matematika. Bagaimana mengubah persoalan itu ke bentuk matematika ya. Persegi panjang. Ukuran panjang diagonal. Ingat diagonal itu apa? Nah, diagonal adalah garis yang melintang dari titik sudut itu ya, yang tidak saling berdampingan ini ya. Nah, ini oke ya. Berarti ini dan ini namanya adalah diagonal ya. Nah, kemudian ini panjangnya adalah Pak Isu berikan panah, ini adalah 3x plus 15. Kemudian diagonal yang satu, karena persegi panjang kan diagonalnya ada 2. Yang satu ini anggap saja lurus ya anak-anak. Nah, ini yang sini panjangnya ternyata adalah 5x min 7 meter. Berapa meter panjang diagonalnya? Oh, ini berapa meter, ini berapa meter ya. Oke. Nah, kira-kira kan pertanyaannya seperti itu. Nah, ini kan kita tahu panjang diagonal itu baik ini apun itu sama atau tidak? Sama ya, sama. Kita sebut ini diagonal 1, ini diagonal 2 ya. Nah, kan diagonal 1 sama dengan diagonal 2 gitu ya. Nah, berarti 3x plus 15 sama dengan 5x min 7. Nah, ini kan intinya anak-anak bisa membuat persamaan ini. Kalau sudah, mesti nanti mudah. Kita temukan 3x ini kan positif, pindah ke kiri jadi negatif. Min 5, min 5x ya. Nah, ini. Min 5x sama dengan, ini kan min 7. Ini kan positif, pindah ke kanan jadi negatif ya. Oke, gitu ya. Nah, 3 kurangi 5 berarti min 2x sama dengan min 7 dan min 15 berarti min 22. X-nya berarti adalah min 22, ini kan perkalian ya, berdampingan. Pindah ke kanan membagi, tetap min 2 karena perkalian atau pembagian. X-nya ketemunya adalah negatif bagi negatif, tandanya sama, berarti positif 11. Nah, X-nya 11. Apakah sudah menjawab? Berarti panjang diagonalnya adalah 11 meter, Pak. Nah, tentu tidak, ya toh. Kan di situ kan panjang diagonal. Panjang diagonal kan boleh ini. Kalau tidak ini ya itu ya. Nah, terserah anak-anak pilih saja ini. Boleh ini atau ini ya, Pak. Saya pilih yang awal ini saja. 3x plus 15. Kalau anak-anak pilih ini pun nanti hasilnya sama karena diagonal kan sama. Di sini kan sudah ada pernyataan sama, artinya ini dan ini pasti sama. X-nya 11, nah dimasukkan. Berarti 3 kali 11 tambah 15.
3 kali 11 berarti 33 ya. 33 ditambah 15. Berarti ketemunya adalah ya 48. Nah, berarti kesimpulannya panjang diagonal taman itu di sini adalah 48 meter. Nah, itu baik yang diagonal 1 ataupun 2 pasti sama ya. Nah, ini adalah penerapan dari persamaan linear satu variabel. Tentu banyak kasus lain ya toh. Banyak kasus lain, tapi yang penting anak-anak bisa tahu beberapa. Dan mungkin yang lain juga hampir mirip-mirip seperti ini. Nanti anak-anak punya pengalaman, punya pengetahuan, oh ini ternyata kemarin caranya seperti ini. Nah, nanti kalau pas mengerjakan sudah bisa ya. Oke. Sampai di sini video pembahasan kita tentang latihan soal persamaan linear satu variabel. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar, dan juga kalau ada request video ya boleh, Pak tolong buatkan materi apa misalnya, ya boleh ya, silahkan, boleh request saja di kolom komentar itu. Kemudian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar bisa tahu juga, bisa belajar juga ya, seperti itu ya. Oke. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat terus dalam belajar, semoga sukses semuanya ya. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.